Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Era Baru. More green, more sustainable. Green Radio Line. Halo Sahabat Green, balik lagi bareng Arif Perdana di Green Radio Line Beyond the Limit. Dan kali ini di podcast yang keren hari ini, saya berada di sebuah event yang luar biasa, apalagi kalau bukan Gebyar UKM Fest 2025 di Pekanbaru. Dan ini adalah podcast yang seru banget karena hari ini saya duduk bersama seseorang yang spesial. Tapi sebelum saya ceritain, siapakah sosok di sebelah saya mau cerita dikit nih. Kalau kita ngobrolin hari ini tentang kopi. Nah, tentang kopi ini adalah suatu minuman ya, yang menjadi idola bagi banyak orang, terutama di saat sekarang. Di mana-mana orang minum kopi. Apalagi Indonesia menjadi salah satu penghasil kopi yang terkenal di dunia dengan banyak banget varietas kopi yang mendunia. Dan salah satunya adalah kopi Liberica. Nah, jadi di hari ini saya bakal ngobrol sama salah seorang yang sangat berpengalaman di dunia perkopian, apalagi kalau bukan Bung Mulyadi. Halo Bung Mulyadi. Halo. Wah, luar biasa. Hari ini saya bareng Bung Mulyadi dari Yayasan Gambut. Jadi Bung Mulyadi adalah Direktur Yayasan Gambut. Nah, saya mau nanya sedikit nih. Kita ngobrol-ngobrol tentang kopi Liberica. Ini adalah nama yang cukup terkenal ya di dunia kopi ya, Bang ya. Nah, jadi kira-kira kopi Liberica ini sejarah sedikitnya tentang apa nih? Oke. Maksudnya kopi Liberica ini asal-usulnya dari mana, teksturnya bagaimana, rasanya gimana? Kalau kopi Liberica sebenarnya asal-usul dari Liberia ya awal dulunya. Kemudian kan Liberica ini juga salah satu jenis varietas kopi yang bisa dibilang adaptif di dataran rendah. Oke. Nah, Yayasan Gambut kan bekerja di desa-desa yang ada lahan gambut, terus yang terdegradasi. Jadi kita mencoba mencari alternatif ekonomi komoditas apa yang bisa kita kembangkan. Dan perjalanan waktu kita menemukan kopi Liberica yang sebenarnya pada saat itu sudah ada kopi-kopi kampung kalau kata orang desa di Kapuabu sudah tumbuh di desa, tapi belum difasilitasi pasca panennya. Nah, kita jajaki itu dan kita kembangkan hingga sampai saat ini dari kopi Liberica di desa menjadi brandnya Suparna Bumi. Begitu. Wah, jadi itu asal-usul dari brand Suparna Bumi ya. Suparna Bumi ini bahasa Sanskerta ya, Bung ya? Betul. Jadi, Artinya apa nih kira-kira, Bung? jadi bumi Suparna jadi kayak negeri emas gitu. Jadi kita punya sumber daya emas di negara kita, terus ini ya kita coba fasilitasi. Salah satunya di awal melalui kopi Liberica. Dari Liberica. Nah, ngomong-ngomong Liberica nih proses tanamnya atau tumbuhnya tuh di tanah yang kayak gimana nih, Bu? Pada prinsipnya kan ada beberapa varietas kopi, ada Arabica, Robusta, kemudian Liberica. Liberica ini varietas adaptif, bisa ditanam di datar rendah kan. Gambut itu kan dikategorikan datar rendah dan panas ya. Tetapi kopi ini kan butuh naungan ditanam, sehingga kenapa kami kembangkan kopi, karena kopi ini cocok diterapkan untuk pola bisa intercropping dan agroforestry. Nah, kita tanam desa itu ada di sela-sela karet dan di sela-sela sawit. Harapannya ini dikembangkan dan nilai ekonominya terus meningkat. Beberapa teman-teman di desa tidak lagi mengkonversi hutan. Oke. Karena kita bisa memanfaatkan tanah atau lahan yang sudah ada di desa tanpa harus ekspansi baru ya. Diintensifikasi dalam satu luasan kawasan kita tanami dari tanaman yang sudah ada, tidak nyelip tanam. Selang-seling di antara tanaman yang sudah ada. Jadi tidak perlu lagi buka lahan, tapi maksimalkan lahan yang sudah ada. Berarti bukan hanya nanti kelapa sawit yang ada, tapi kopi Liberica ini juga bisa tumbuh di bawah situ tuh. Betul. Jadi bisa apa ya, sekali merengkuh dayung 2-3 pulau terlampaui. Betul. Ya kan dia kan prinsipnya dia butuh naungan, sudah ada tanaman dewasa, baik itu karet, baik itu sawit, baik itu tanaman hutan, kita sudah naungan. Kemudian kopi ini butuh naungan, tidak bisa ditanam di dataran terbuka. Oh gitu ya. Saya kita buka lahan terus udah ya hutan dibentuk babat habis. Kemudian kita tanam baru justru tidak produktif maksimal karena cahaya matahari terlalu penuh. Dia butuh cahaya matahari yang bisa dibilang di 70% bawah lah
dibutuh naungan pohon. Sehingga ini cocok untuk diterapkan dalam skala lebih luas. Jadi butuh ada naungan yang teduh juga nih Liberica Betul, ini buat bisa betul, tumbuh ya. betul. Apalagi unsur hara di gambut itu atau sawit itu cocok nih buat kopi Liberica nih. Sebenarnya unsur hara bukan di sawit atau di gambut ya. Unsur hara kan kita bisa modifikasi ya. Pada basicnya gambut ini bisa dikategorikan tanah yang sangat sulit dikelola. Nah basicnya harusnya gambut itu memang harus tetap basah dan dalam keadaan basah dan itu masam. Masam itu kan tidak semua jenis tanaman bisa hidup dengan baik. Ya kalau kita kenal bahwa dulu sagu ada konsep polikultur tumbuh dengan baik di gambut yang basah. Tetapi kan tidak semua wilayah itu bisa mengembangkan sagu karena soal pasca panennya. Tapi beberapa daerah kita datangi, kopi menjadi alternatif untuk bisa tanam di gambut. Dan kita juga sudah lakukan kajian, misalkan cek pH-nya asam, tapi kopi bisa tetap tumbuh dengan baik, daunnya tetap hijau, setelah kita dedikasi, yang penting perawatannya harus dijaga oleh teman-teman di desa. Jadi perawatan juga harus benar-benar diperhatiin nih. Kira-kira susah nggak nanam Liberica nih, Bu? Perawatnya dibandingkan kopi yang lain? Kalau menanam tidak susah, menanam mudah. Yang susah itu menjaga dan menumbuhkan, menghasilkan. Kalau tanam, kita semua pasti bisa nanam. Pertanyaannya apakah semua kita tanam bisa hidup gitu. Perawatan menjadi poin penting bagi teman-teman desa yang ingin merawat kopi. Karena bedanya dengan tanaman lain, misalkan kalau sawit atau karet atau apa, tidak ada kayak fase pemangkasannya. Di kopi itu harus ada fase pemangkasan. Setelah umur kira-kira sudah setinggi kepala kita, kopi itu sebaiknya dipangkas ujungnya dan cari cabang-cabang yang potensi produktif untuk menghasilkan biji kopi. Berarti memang perawatannya butuh ketelatenan juga dan ilmu tersendiri ya buat bisa numbuhin. Dan juga kalau misalnya ngomong-ngomong tentang gambut nih, nah kira-kira Yayasan Gambut nih kenapa punya perhatian khusus terhadap kopi Liberica nih? Kan gini, kita berupaya untuk menjaga gambut di desa-desa yang kita intervensi. Tahapan yang kita jaga itu sebenarnya kita lakukan kajian hidrologi dulu. Ini gambut sudah rusak atau belum? Sudah terdegradasi. Nah, ketika ini gambut sudah rusak dan ada kanalisasi, maka kita lakukan sekat kanal tadi kan, reweting nyelan gambut untuk pengurangan emisi lah. Kemudian juga melakukan semacam edukasi, awareness melalui sistem yang kita bangun, sistem peringatan bahaya kebakaran. Sistem itu kita bangun berdasarkan muka air tanah gambut mengikuti PP 57. Nanti ada indikatornya. Nah, tetapi akhirnya kan ini bicara soal konservasinya, bicara soal perlindungannya, perbaikannya. Di sisi masyarakat yang pemilik lahan di desa yang sudah ada gambutnya, butuh pendekatan ekonomi bagi masyarakat. Yang seperti kita ketahui, beberapa komoditas monokultur itu rentan ya. Sawit pernah terjadi penurunan harga cukup drastis karena bisnis itu dikelola secara monopoli, sehingga potensi untuk dikelola masyarakat agak lebih susah dalam jangka panjang, tapi juga punya potensial. Karet juga dijaga masyarakat dalam jangka lama, tapi pasca panen, tapi sekarang harga jualnya rendah. Jadi kita mencoba mencari apa sih komoditas yang bisa meningkatkan nilai ekonomi masyarakat dengan lahan yang sudah ada tanpa merusak gambut. Kan gambut sudah diperbaiki. Kalau kita kembangkan komoditas yang akhirnya berimplikasi untuk buka lahan itu kan berbahaya kan. Jadi kita cari skema yang bisa kita fasilitasi pasca panennya, ini kopi ini yang kita kembangkan dengan masyarakat. Dan juga kalau menurut Bung Mulyadi nih, kira-kira kan gambut ini kita punya ada beberapa isu lah ya yang ada di masyarakat, di sosial juga. Nah dengan kopi Liberica gini, dengan kopi Liberica ini bisa nggak tanah gambut itu bisa dipulihkan dengan kopi? Dalam jangka panjang ada hubungannya, karena kan ada bahan-bahan organik yang kemudian jadi kumulatif di tanah gambut. Jadi kan sebenarnya nanti dia akan jadi kayak pupuk organik bagi tanamannya. Jadi macam ada daun-daunnya rontok segala macam. Basicnya memang tidak hanya tanam kopi, tapi juga perbaiki kondisi sekitarnya. Kalaupun misalkan nih kita ketemu wilayah yang ternyata dia sangat kering gambutnya, kita paksakan tanam kopi juga itu berbahaya juga, masih rentan kebakaran. Jadi kita harus pastikan dulu untuk menanam kopi, hidrologinya perbaiki dulu, tidak rentan terhadap kebakaran. Dan kita tanam kopinya ini juga membantu untuk dalam upaya
pengurangan emisi karbon. Jadi tanah gambut itu bisa dipulihin dengan kopi nggak menurut Bung? Oke, tanah gambut dipulihkan dengan kopi ini kan sebenarnya cara yang coba kita temukan. Jadi untuk memulihkan tanah gambut itu kita harus perbaiki dulu hidrologi gambutnya. Jadi kalau memang ada kanal terus kelihatan kering, kita sekat kanal dulu untuk menjaga muka air gambutnya. Kemudian kan kopi itu menambah vegetasi ya. Dari sudah ada pohonnya sudah ada, tanaman sudah ada, kita tambah di intercropping atau diselip-selipkan. Ya. Memang sebenarnya ketika menambah tanaman kan menambah untuk potensi tanamannya menyerap karbon. Juga nanti ada rasa organiknya yang juga turut berkontribusi untuk bahan organik bagi tanah gambutnya. Secara tidak langsung ini bagian upaya untuk juga memperbaiki tanah gambutnya, unsur haranya segala macam, dan butuh intervensi teman-teman yang mau di desa untuk perbaiki tanah gambutnya. Tidak secara langsung, misalkan tanam kopi langsung kemudian tanah gambut langsung pulih, tidak begitu. Tapi ini jadi kayak ada rentetannya, ketika tanam kopi ini kemana perginya, hidrologi perbaiki, kemudian awareness perbaiki, dan kopi ini dijaga, maka kan semakin sering mereka melihat tanamannya, karena kopi kan harus dipanen ya. Panen, pilih, jadi mereka semakin sering datang, maka juga sebenarnya berdampak mereka jadi juga sering menjaga gambutnya. Tidak ya, sekaligus jadi kayak patroli mereka lah, tidak mudah terbakar gitu. Nah, untuk mencegah gambut terbakar juga butuh orang yang terus melakukan patroli di desa itu. Jadi emang berkesinambungan nih usahanya nih buat jaga kopi Liberica juga kelestarian gambutnya juga nih Bung ya. Terus kalau boleh cerita dikit-dikit nih pengalaman Yayasan Gambut ini apa nih experience-nya mungkin sejak awal sampai sekarang, perjalanannya juga pengalaman-pengalamannya gimana? Ya, kita sudah lama ya sebenarnya. Yayasan Gambut didirikan 2019, tapi tim-tim kita itu sudah bermain di gambut dari tahun 2010. Banyak pengalaman yang kita lewati cukup susah ya. Kita ingin perbaiki tanah gambut, terus mengkonservasi, tapi banyak pertanyaan komunitas itu, apa sih yang dampak ekonominya buat kita ya. Jadi soal konservasi kan dampaknya untuk lingkungan, perbaikan lingkungan, tapi orang tinggal di desa kan butuh impact ekonomi tadi. Panjang jalan kita, dari beberapa komunitas kita temukan ada nanas, kemudian pasca panen yang bisa sustainable karena timnya belum banyak, dia bisa ngolah secara kapasitas ya, sehingga tidak terfasilitasi bisa berjalan secara berkelanjutan, mandiri gitu ya. Terus kemudian juga jahe merah kita tanam juga di lahan gambut tanpa bakar dengan beberapa kelompok di desa, terutama kelompok wanita tani di desa Temyang. Jahe itu masih berjalan, tapi skalanya masih kecil. Nah kalau jahe kan mereka kelola itu hanya di lahan-lahan kecil, terus tidak dilakukan intercropping karena butuh effort lebih ya untuk mengolah jahe. Tetap berlanjut, tapi pasarnya jadi cuma hanya pasar segmentasi di desa-desa mereka. Jadi mereka ada kayak desanya itu ada orang jual bangkai segala macam dari jahe yang kita tanam, setelah terjual balikkan lagi. Nah kita butuh effort yang leverage-nya lebih kenceng gitu ya. Karena desa kita akhirnya dari awal hanya satu desa, kemudian sampai sekarang sudah 8 desa. Sepakat akhirnya menemukan polanya dengan kopi Liberica ini menjadi alternatif ekonominya, juga diharapkan dengan rajinnya mereka melihat tanamannya juga itu berdampak untuk mereka juga menjaga gambutnya gitu. Jadi makanya muncullah Separna Bumi itu karena kita komitmen dengan komunitas nih, tanam kopi. Pertanyaan dasar bagi mereka adalah siapa yang mau beli? Karena sudah lama secara budaya mereka dulu sudah punya kopi dan habis ditebangi karena tidak ada pasar tadi kan. Ditebangi tidak pasar, akhirnya kan jadi keresahan mereka juga. Keresahan mereka inilah yang kami coba fasilitasi dengan membentuk Separna Bumi itu bisa fasilitasi produk kopinya tadi di awal hingga sampai sekarang. Stigma penggemar kopi ya itu di awal memang agak susah. Karena kita terbiasa kayak kalau kita sering dengar kopi itu Arabica, Robusta, dua itu. Belum kenal Liberica. Karena ada beberapa Liberica sudah diperkenalkan lama di Riau, tapi itu banyak diekspor keluar. Dan sampai luar pun dia tidak menggunakan sinyal origin Libericanya. Jadi mereka akan blending, mixing, jadi varietas Liberica yang dari kita tidak terpromosikan. Itu jadi produknya luar gitu ya.
Nah, ketika dinikmati single origin, kopi Liberica juga susah waktu itu. Dan kita coba menemukan apa sih masalahnya, kenapa Liberica ini tidak bisa disandingkan dengan artinya segmentasi kopi kafe gitu ya. Tidak bisa bersaing dengan kopi Arabica, Robusta. Nah, ternyata setelah kita mengenali pasca panennya yang bermasalah. Gitu. Kita harus temukan teknik tersendiri untuk pasca panennya agar pasar roasting itu cocok dan diproduksi dengan berbagai jenis kopi. Kan ada segmentasi anak muda kan banyak, beberapa yang menikmati kopi-kopi susu, kopi populer gitu ya, berbagai jenis campuran. Nah, segmentasi yang di atasnya tuh menyukai kopi-kopi yang no sugar, 360, macam-macam. Nah, kita bedakan itu roastingnya. Tapi di pasca panen di awal hulunya itu juga mereka harus panen kopi itu memang dipilih kopi selektif, biji-biji merahnya, memastikan bahwa kopinya itu memang kopi yang sudah masak. Kemarin dipanen, kemudian pasca panen setelah itu tidak boleh dicuci sama air gambut. Jadi kita natural processing, biarkan kering. Nah, itu juga mempengaruhi rasa. Ternyata saya kita kaji beberapa tahun gitu ya, mengkaji itu, dicek kadar airnya, baru kita roasting dan dipisahkan segmennya, mana segmen yang diberikan untuk kopi susu, mana segmen diberikan untuk yang americano atau V60, berbeda gitu. Sampai sekarang alhamdulillah respon beberapa teman-teman bisa menikmati kopi Liberica. Walau ya kan dulu kan selalu dipromosikan bahwa Liberica ini aftertaste-nya ada nangka gitu, aftertaste-nya. Tapi kan untuk menyasar pasar yang anak sekarang itu dia bukan tipikal pengopi yang peduli pada aftertaste ya. Oh iya. Tahu aftertaste atau apa. Kayak aftertaste-nya gitu ya. Gitu kan. Yeah. Jadi kan kopi kan jadi budaya. Menyuguhkan kopi Liberica kan kita harus ikuti pola budaya yang sudah ada. Pola budaya yang teman-teman muda bagaimana. Sukaan kopinya bagaimana. Sehingga kita harus mixing ke situ kan. Kalau peduli aftertaste sih cuman beberapa segmentasi yang kami hitung, tidak terlalu banyak yang paham soal aftertaste kopi ini begini, kopi itu begitu, macam-macam respon-responnya. Ini kan akhirnya kita temukan formulanya bisa menyentuh yang teman-teman generasi muda yang tahu aftertaste pun dia akan merasakan bahwa oh ini aftertaste-nya jackfruit, ada aftertaste-nya coklat, dan itu terkadang kita temukan itu berdasarkan nggak tahu ya experience mereka atau bagaimana, tapi ada yang merasakan aftertaste coklat, ada yang merasakan aftertaste-nya jackfruit gitu, macam-macam. Dan segmen itu kita bagi-bagi. Ada segmentasi generasi A, generasi B, generasi C, dibedakan roasting kopinya. Panjang memang untuk bisa diterima Liberica ini di lidah teman-teman muda terutama ya. Kalau di lidah generasi karena rasanya unik nih, beda dari kopi yang lain. Dari kopi lain, tapi kalau ini sudah kita kelola dengan baik, kita tidak bisa menemukan rasa Liberica di kopi-kopi lainnya. Karena jadi kayak ada unik flavor yang disajikan oleh Liberica dan itu di Riau. Ini kan jadi kayak orang lihat bahwa Riau itu kenal. Kalau dari luar ya, kita promosikan di luar, tahunya Riau hanya kenalnya banyak sawit, akasia, karet paling gitu ya. Tapi ketika kita promosikan bahwa Liberica ada di Riau, banyak nggak percaya. Masa iya? Karena kopi rata-rata dataran tinggi. Masa iya? Tapi kan akhirnya kita buktikan bahwa ini bisa hidup, ini bisa menjadi sumber alternatif jangka panjang jika banyak para pihak yang turut mendukung perkembangan dan pertumbuhan ekonomi untuk kopi Liberica sendiri. Wah, luar biasa, berarti emang sangat kompleks tapi juga lebar ya. Betul. Efeknya kemana-mana. Dan kalau mungkin Bung bisa ceritain dikit nggak nih, mungkin tadi kan pengalaman Yayasan Gambut ya, bagaimana untuk membesarkan kopi, tapi untuk mendorong masyarakat dalam meningkatkan ekonominya mungkin kayak gimana, terus juga apakah menambah varietas tanaman atau memberikan edukasi tanaman, atau mungkin ada solusi ekonomi alternatif nggak yang ditawarin, yang mungkin pernah dilakukan gitu, ya, atau mungkin akan dilakuin nih? Yang ya tadi cerita pertama sebelumnya tadi, sebenarnya beberapa alternatif ekonomi sudah dilakukan ya, seperti jahe merah, segmentasi marketnya sudah ada di tingkat lokal, dan itu berputar ya, apa yang mereka tanam kemudian dihasilkan jual, balik lagi modal untuk tanam balik, itu jadi usaha mereka sembari mereka jaga gambutnya. Nah, di kopi kita lebih perketat, jadi kan sebenarnya nanti gini, teman-teman itu tanam kopi, kemudian panennya kita ambil,
kita beli dengan harga yang fluktuatif ya perkembangan, tapi kalau bisa tetap harganya lebih tinggi dari beberapa pasaran kopi Liberica yang lain, dan tergantung juga pada segmentasi pasarnya. Dulu di awal kopi Liberica itu harganya bisa bang rendah, tapi pelan-pelan kita naikin harganya selagi ongkos produksi yang pas kita jual itu masih masuk di profitnya gitu. Tapi kalau nggak masuk profit kan terpertimbangkan lagi dengan teman-teman di desa ya. Nah, selagi mereka menjaga kopi dan menghasilkan kopi yang baik, maka sebenarnya ada impact ekonomi buat mereka. Kita beli dan itu terjadi putaran ekonomi. Hasil jualan kopi ini pun akhirnya pun begini. Jual kopi 1 cup yang kalian beli di kopi Liberica Suparnabumi itu Rp200 itu kita kumpulkan untuk membalikkan dana itu ke desa lagi. Jadi tergantung mitra kita apakah dia mau tanam kopi Liberica atau mau tanam pohon lain. Karena sudah setahun ini sudah ada tanam kopi Liberica di Siak dari hasil penjualan Suparnabumi, dan juga ada di Kabupaten Kepulauan Meranti salah satu desa nanam sagu pilihannya, tergantung. Yang penting mereka adalah mitra-mitra kita yang mencoba berkontribusi terhadap perbaikan lingkungan, sekaligus meningkatkan ekonomi mereka dari hasil yang mereka hasilkan yang kita beli dan balik lagi ke mereka. Luar biasa. Dan kalau menurut Bung nih gimana nih dukungan pemerintah terhadap program dari Yayasan Gambut khususnya di Riau nih? Bagaimana nih peran pemerintah atau dukungan pemerintah nih? Itu pertanyaan bagusnya buat pemerintah ya. Itu bagusnya buat pemerintah ya. Oh, berarti jawabannya udah tahu nih kita nih. Maksudnya udah. Ya, agak bingung kalau menjawab. Ya, bagaimana para pemerintah itu kan jadi seperti pertanyaan buat pemerintah. Tapi sejauh ini yang kita alami ya. Karena kan salah satu contoh di Bengkalis dulu tidak ada kopi Liberica, terus kemudian kita promosikan ada kopi Liberica. Harapannya kan sebenarnya pemerintah mendukung melalui dana yang ada, misalkan dana desa atau dana kabupaten, juga ikut mensupport pengembangan kopi Liberica yang ada di desa-desa. Kalau ini sudah tersentralisasi ya, karena potensi ekspor kopi dalam jangka panjang ini besar, karena seperti yang Bung Arif katakan di awal, itu sudah mulai jadi budaya menjadi kebutuhan ya. Jadi kebutuhan kita, kebutuhan luar juga sedang tinggi ini, dan ini karena jadi, kalau menurut kami ini akan jadi tren jangka panjang. Kalau nggak ngopi nggak asik gitu, macam-macam point of view mereka. Tapi kan yang punya potensi marketnya, harusnya kan pemerintah juga mensupport dari program yang sudah ada, turut mendukung untuk mengekspansi lebih banyak lagi ya. Karena upaya kita lakukan tuh dengan keterbatasan yang ada, sehingga tidak bisa mengekspansi lebih jauh. Saat ini sebenarnya kita sudah menanam lebih kurang 8.000 bibit kopi Liberica yang sumber bibitnya sekarang tersebar dari beberapa desa. Ada 3 desa utama, ada desa Temyang, desa Berbakul, dan desa Tanjung Kuras. Dan ini menjadi perhatian juga akademisi di Riau. Salah satunya Fakultas Pertanian Universitas Riau. Mereka tertarik dengan apa yang kita kembangkan, dan akhirnya juga teman-teman akademisi mendukung untuk riset beberapa masalah kita temui di desa. Baik masalah dalam perbanyakan bibitnya yang saat ini bisa dibilang untuk meleverage-nya kan agak lambat. Jadi mereka coba mempercepat nih bagaimana benih-benih Liberica yang ada di kampung bisa dipercepat pertumbuhannya. Ada dilakukan juga dengan riset yang lain, kultur jaringan. Nah kan pas hasil biji merah itu ketika sudah dipanen dan ingin jadikan bibit itu butuh waktu 2 bulan untuk muncul ke cabang. 2 bulan itu lumayan lama kan. Dan butuh waktu sampai 5 bulan untuk bisa tanam lapangan. Kan bagaimana kita harapkan dari akademisi juga, bisa nggak ini dipercepat, misalkan 5 bulan bisa ditanam macam-macam, terus kemudian perawatan yang bagaimana. Kan dari beberapa bisa kita lakukan untuk meningkatkan kapasitas, kita melibatkan akademisi untuk mereka memberikan penentuan bagaimana pemangkasan perawatannya agar produksi bisa maksimal kan. Karena kalau dibandingkan kopi Liberica dengan kopi yang sudah ada di daerah lain, hasil kita tuh berbeda ternyata. Kami sampai saat ini kami belum pasti angkanya, karena memang belum dilakukan database kayak ini kan selektif mainan kopi ya, panen biji merah, sehingga kan belum ada satu pohon kopi yang betul-betul diriset, ada database-nya berapa sih satu kopi ini hasilnya per tahun. Dan ini jadi kayak karena belum tervalidasi dengan riset, paling ada yang bilang 15 kilo per tahun, 12 kilo per tahun. Ini diharapkan diperkuat dengan peran akademisi untuk meriset ini berapa hasil Liberica, dan kalau memang
ternyata ini masih produktifnya masih minim, bagaimana bisa ditingkatkan? Apakah peningkatan dengan cara pemupukan gitu, terus cara pemangkasan, macam-macam yang bisa dilakukan oleh akademisi. Begitu, bro. Oke, luar biasa. Terus kalau kita ngomong-ngomong tadi kan ada planning-planning nih ya, apa gimana panjangnya atau apa? Mungkin rencana jangka pendek sama rencana jangka panjang yang mungkin bakal dilakuin nih buat ngembangin perkebunan kopi di Riau atau budaya perkopian nih di Riau nih untuk lebih luas lagi, gimana nih Bung? Kalau rencana jangka pendek, ya pendeknya ya. Pendeknya ini kopi yang sudah panen sekarang, pendek banget nih. Dan sekarang kita beli, roasting, panen, jual. Terjual untuk beberapa konsumen di tempat kita. Jangka panjangnya, apa yang kita lakukan sudah banyak melakukan penanaman kopi ya. Ini kan punya potensi dalam jangka panjang 3-4 tahun ke depan, potensi kopi yang dihasilkan dari masyarakat yang kita dampingi itu akan besar. Nah, ini kan butuh strategi baru memecah segmentasi ya. Sekarang semua kopi sudah ada nih, baru kita manfaatkan untuk segmentasi ready to drink. Jadi kayak yang kalian nikmati sekarang udah kopi itu sudah bisa disajikan jadi minuman. Ketika bahan kopinya itu sudah melebihi, maka kita juga masuk untuk kategori heroes bean yang untuk bisa dipromosikan dengan kafe-kafe lain bahkan di luar gitu ya. Yang sekarang. Tapi masalah sekarang adalah untuk mensuplai kebutuhan kopi Suparna Bumi dari teman-teman di desa sudah ada pun tidak terpenuhi. Nah, kebutuhan kita lebih kurang 1 bulan itu 100 kg green bean. Yang baru tersuplai dari desa yang kita damping itu baru 5 kilo. Tapi cerita ini akhirnya kemana-mana dan beberapa desa yang dulunya sudah ada kopi mereka juga suplai ke kita. Tapi tetap juga belum terpenuhi ya dari kebutuhan bahan green bean kita untuk produksi kopi di sini. Jangka panjang kan mengembangkan bagaimana menghasilkan roast bean yang baik gitu loh. Segmentasi pasarnya ke mana saja dengan cara kita kan ada beberapa kegiatan para pihak ya, ada ke Jakarta, ke Malaysia, ke Singapura. Promosi-promosi itu tapi dilakukan. Segmentasi kopi ini juga tidak hanya di dalam negeri tapi juga bisa ke luar negeri dan ekonominya berdampak ke masyarakat. Tapi juga itu jadi kayak banyak efeknya ya. Efeknya ekonomi masyarakat berdampak, kemudian juga ekonomi jangka panjang juga akhirnya bisa negara terdampak ketika komoditas ini bisa menjadi perhatian dan jadi komoditas ekspor dalam jangka panjang. Luar biasa. Dan kalau misalnya ngomong-ngomong kegiatan-kegiatan kan banyak banget ya. Apalagi sahabat Green juga di mana-mana udah ada dari berbagai kalangan nih, mulai dari milenial, ada Gen Z juga, mungkin Gen X dan Boomer dan lain-lain. Nah, kalau buat Gen Z nih, kira-kira apa sih kegiatan yang disukain sama anak muda untuk kalangan Gen Z di Yayasan Gambut nih? Mungkin boleh di-spill nggak nih? Nah, buat teman-teman kan yang pengen gabung ke Yayasan Gambut, wah ini kira-kira kegiatan serunya apa aja nih? Kegiatan seru kita itu seru perspektif masing-masing ya. Mudah-mudahan ini menjadi hal yang seru bagi kalian. Nah, kita aktif menanam pohon. Jadi di wilayah-wilayah dapil kita ada menanam pohon mangrove. Jadi mencoba memecahkan masalah karena memang abrasi di Bengkalis daratan itu cukup parah, 4 meter per tahun. Dan selama 2 tahun kami mencoba menemukan ali untuk yang mangrove daratan itu ditanam Rhizopora apiculata, mostly berhasil sukses. Tapi yang masalahnya adalah untuk nanam mangrove di kawasan pantai. Jadi kalau kita bilang zona satunya ke tanam Rhizopora gagal. Kita akui itu gagal, nah, pekerja mati juga. Tanam Apicenea, ini api-api, kalau bahasa lokalnya api-api, berhasil 3 bulan. Ternyata ada masalah baru, serangan hama tritip ya. Dicurigai, ini kan belum riset secara mendalam ya. Curigai karena banyaknya tambak udang di sekitar daratan Bengkalis, itu mempengaruhi polusi biologis. Sehingga juga berdampak kemungkinan memperbanyak hama tritip di pinggiran pantai daratan Bengkalis. Itulah menyerang bibit kita tanam, kemudian bibitnya mati. Apicenea mati itu diserang oleh hama tritip tadi. Agak stuck waktu itu kan. Tapi karena kita temukan lagi varietas baru, bukan varietas baru. Jadi sudah ada varietas yang sudah ada, tetapi sulit dikembangkan. Dalam setahun tuh masa pembungaannya hanya bisa dibilang 2 bulan.
harus mencari benihnya. Itu perpat. Ada tanaman perpat jenis mangrove juga. Setelah kita kaji dengan masyarakat, ternyata perpat ini ketika diserang hama tritip, jadi kayak batangnya itu bisa mengelupas. Nah, ini yang kami temukan kali ini aman untuk serangan hama tritip, karena beberapa petani kita temui banyak yang mengalami kegagalan. Ini berhasil, dan beberapa tanaman perpat yang mereka tanam di desa itu 2 tahun 3 tahun survive. Jadi ini menjadi bagi kami nih menjadi sebuah alternatif untuk mengatasi abrasi secara alami, karena kan saat ini yang banyak terjadi untuk kita mengatasi abrasi di bibir pantai itu menggunakan batu dan bangunan infrastruktur, itu butuh dana yang besar. Sementara alam ini punya caranya sendiri untuk memulihkan diri. Ya. Nah, dengan cara tambahan intervensi manusia seperti kita menanam kembali yang harusnya ada tanaman di situ melalui perpat, ini kami pikir dalam jangka panjang juga turut memperbaiki sedimentasi pantai. Nah, kalau memang teman-teman gengsi tertarik, itu bisa terlibat di beberapa kegiatan kita, voluntary, datang ke desa, turut menanam. Nah, beberapa kegiatan yang kita lakukan juga karena memang dekat ya, sekolah-sekolah yang ada di Bengkalis, anak-anak kampus yang ada di Bengkalis, hampir tiap minggu aktif melakukan penanaman mangrove di desa secara voluntary, karena kita bibitnya sudah ada. Sentra bibit ada di Kelapa Pati, ada di Sepahat, ada di Berbakul, bibit oleh masyarakat dikembangkan. Jadi mereka berkegiatan macam ekstrakurikuler ya, tiap hari minggu mereka datang untuk berkontribusi menanam mangrove yang ada dalam plannya kita ditanam di mana. Nah, kemudian juga kegiatan kedua di gambut. Gambut kalau mau terlibat ya sama-sama dong nanam kopi. Kalau memang kalian tidak bisa beraksi di lapangan, ayo beraksi dengan membeli kopi. Karena beli kopi ini kan akhirnya penjualan kopi juga ini yang kita salurkan ke teman-teman di desa yang aktif melakukan penanaman. Dana ini kita salurkan mereka untuk melakukan penanaman pohon-pohon di desa. Wah, keren banget. Dan dari aksi-aksi itu kira-kira pesan atau harapan nih dari Bu Mulyadi, mungkin juga dari Yayasan Gambut juga, apa nih pesan dan harapannya buat ngebangun ekonomi hijau ke depannya nih? Pesan dan harapan membangun ekonomi hijau untuk semua orang. Iya, buat semua orang. Sebenarnya kalau harapan buat ekonomi hijau nih, untuk ekonomi hijau banyak ya. Jadi kan kita sendiri di negara Indonesia punya capaian untuk National Determination Contribution untuk pengurangan emisi karbon dalam jangka waktu sampai 2030 berapa persennya. Ini kan balik ke masing-masing kita ya. Baik, ini secara lembaga kita melakukan kegiatan penanaman segala macam, nah kita pendekatan kapasitas. Tapi kalau dan ini kan masih dilakukan dengan funding sudah ada. Yang mostly donor yang kita dapatkan semua dari luar. Tapi bagaimana dengan kontribusi kita sebagai orang yang ada tinggal di sini dan berdampak paling utama, dampak utama adalah kita. Tapi kalau dan kita tidak bergerak untuk turut menjaga bumi ini, kan ini kan bisa dibilang bahaya buat kita jangka panjangnya atau adaptasi segala macamnya. Nah, kalau semua para pihak ini sudah mulai sadar terhadap lingkungan, jadi bisa menemukan cara masing-masing, tidak hanya melewati kita, bisa dengan banyak teman-teman lain yang juga sampai saat ini juga mencoba berkontribusi untuk lingkungan. Kalau nyaman sama kita, bisa turut berkontribusi dengan kita dan ikut sama-sama gerakan ini, ikut sama-sama mempromosikan kopi Liberica, karena ketika semakin naik promo kopi Liberica yang kita promosikan juga ini akhirnya juga semakin masif gerakan-gerakan di desa yang punya niat untuk perbaikan lingkungan di desa-desa yang mengalami masalah lingkungan. Baik, luar biasa. Ini banyak banget nih obrolan-obrolan daging hari ini ya, yang menjadi edukasi juga buat kita nih sahabat Green, juga membangkitin kesadaran tentang pentingnya kelestarian gambut secara umum ya. Terus juga pengetahuan kita tentang kopi, terutama kopi Liberica, ternyata banyak banget ilmu, banyak banget wawasan yang bisa kita dapat dari podcast ini. Dan tentunya mudah-mudahan ini menjadi pelajaran buat kita dan aksi juga buat kita untuk menjaga kelestarian gambut ya Bung ya. Karena penting banget, apalagi di saat sekarang banyak banget nih
kabar-kabar dari bencana alam yang terjadi di Sumatera, khususnya dari Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, itu peran gambut sebenarnya penting banget, terutama untuk bagian pantai ya Bung ya, untuk nahan abrasi, terus juga menahan aliran air laut yang terlalu besar atau menjaga itu ya. Oke. Saya akan jelaskan bagaimana perbedaan antara gambut dan mangrove tadi ya. Oke, Bang. Kalau untuk pantai Iya, abrasi saya itu, salah. nah, itu Kalau ada mangrove dua. tuh di pinggir ya. Pinggir pantainya. Oke, Jadi kan sudah banyak aktivitas di tingkat desa pinggir pantai ini, sudah banyak apa ya, macam pembukaan lahan. Benar, mangrove. benar. Nah, sebenarnya kan secara alami mereka tanaman-tanaman mangrove ini yang menjaga bibir pantai. Tapi sudah banyak dirusak. Benar. Rusak. Jadi juga akhirnya abrasi terjadi di pinggir pantai daratan kita. Ya. Nah, di gambutnya berbeda. Gambut itu penyimpan air paling banyak. Paling banyak Ya. Saya lupa data berapa, tapi ada berkali-kali lipat dari bobot kering gambut itu sendiri. Nah, dulunya semua air tersimpan banyak di gambut. Ada kubah gambut di dataran Sumatera itu. Kalau kita lihat peta Rio kan ada yang landscape ya, giam kecil, ada landscape sonepis, ada landscape-nya giam selanjung kampar sampai kerumutan gitu ya. Kan nyimpan air di gambut ya. Sekarang yang terjadi adalah gambut itu sudah terdegradasi. Jadi kan terdegradasi kayak macam spon dia, udah rusak dia. Air-air yang harusnya tersimpan di gambut menjaga stabilitas air yang tersimpan itu rusak dan akhirnya tidak terkendali kan. Tidak terkendali, makanya kenapa kan beda nih kasus yang di wilayah lain di Riau. Dulu wilayah itu tidak banjir, tapi sekarang jadi banjir. Jadi pertanyaan, dan itu terkoneksi ya. Yang buffer sungai sudah mulai hancur, harusnya juga itu bisa menyimpan air, dan gambutnya hancur, harusnya itu menyimpan air. Airnya sudah terkeluarkan, dirusak dia. Gambutnya harusnya misalkan ini cembung nih gambutnya, dirusak dia pelan-pelan akan turun permukaannya, subsidensi. Maka bisa di logika sederhana saja, ketika dataran itu dulunya tinggi segini, kemudian dirusak dia pelan-pelan, subsidensi dia jadi rendah, berarti kan itu bakal jadi cekungan. Nah, potensi banjirnya juga lebih tinggi karena tidak ada lagi spon tadi yang bisa mengikat air daratan. Nah, jadi air itu nggak nyerap tuh. Nggak nyerap dia, nggak nyerap dan akhirnya terbuang kan. Terbuang, dan dataran tanah kita pun karena kan masih organiknya. Kalau sudah rusak dia makan turun. Maka akhirnya makanya banyak ketemu wilayah sekarang dulu nggak banjir, sekarang jadi banjir. Nah, di daratannya sudah rusak, kemudian di pinggirnya juga rusak. Berarti ancaman ruang hidup kita itu tidak hanya daratan. Pinggir laut ini mulai abrasi nih. Yang di gambut juga hancur nih. Nggak nyerap nih. Dan kita bisa bayangkan dalam jangka panjang ketika ini tidak pelan-pelan balik dipulihkan, dengan serangannya di daratan makin berkurang, pinggir pantainya yang daratan di dalam pun juga berkurang. Nah, tambah lagi sudah gambutnya rusak, hutan khusus yang bisa hidup di gambut juga rusak, dan ada fauna yang khusus yang hidup di gambut juga terganggu, maka itu juga terjadi interaksi negatif. Yang seperti kita temui kan, ada pernah kasus antara fauna yang temui berkonflik dengan manusia, dan itu jangka panjang. Akhirnya ini semua lingkungan yang kita jaga ini dan kemudian kita rusak, itu dampaknya bukan soal lingkungan saja, jadi berdampak ke sosial, ekonomi juga berdampak akhirnya. Kalau tidak dikelola dengan baik dua-dua ini, maka wilayah kita ini sangat rentan sekali. Belum lagi pemanasan global yang sekarang sedang coba kita perlambat juga makin kenceng ya. Itu kan juga rentan terhadap kita, terhadap ruang hidup kita sebagai manusia di bumi. Jadi emang efeknya domino banget ya. Domino banget. Baik, itu benar-benar sebuah warning juga, jadi alert juga buat kita semua sebenarnya. Karena efek yang satu dari satu bencana alam atau mungkin kerusakan alam itu efeknya itu bukan hanya ke satu atau dua hal, tapi efek dominonya banyak. Bukan hanya ke fauna, bukan hanya ke flora, tapi juga kita nih sebagai manusia pasti kena. Jadi penting banget buat kita untuk saling menjaga alam, kesadaran alam itu penting banget. Baik, terima kasih banyak Bung Mulyadi hari ini, keren banget. Podcast kita tentunya bakal memberikan pencerahan. Terima kasih banyak untuk Bung Mulyadi dari Lembaga Yayasan Gambut. Terima kasih untuk Suwarna Bumi Coffee, dari kopi kita pulihkan bumi. Dan terima kasih juga untuk teman-teman, sahabat Green dimanapun sahabat Green berada, udah menyaksikan podcast ini. Satu nih, Suwarna Bumi ini kalau kita pengen main-main nih ke Suwarna Bumi, pengen ngopi bareng, pengen ngobrol-ngobrol, kira-kira di mana sih tempatnya, lokasinya nih? Teman-teman yang ingin berkunjung ke Suwarna Bumi bisa datang, kita buka dari jam 11
pagi sampai jam 12 malam di Jalan Gulama nomor 8. Kalau cek di Google Maps nanti cek aja kantor Yayasan Gambut. Di situ juga sekaligus kantor Yayasan Gambut dan juga KP Suparnabumi. Nah, di malam hari, setiap malam kita juga buka street coffee di belakang kantor gubernur, Tut Nyadin. Juga ada kopi kita di depan Bulog pas di tikungan Ahmad Yani. Terima kasih. Jadi bisa nikmatin kopi-kopi dari Suparnabumi di mana aja. Banyak banget tempat-tempatnya. Apalagi pengen nyobain rasanya kopi Liberica nih, pasti ada dong di Suparnabumi ya. Ada. Oke Sobat Green, sampai ketemu lagi kita di podcast selanjutnya. Selamatkan bumi, tetap di Green Radio Line, Beyond the Limit. Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Era Baru. More green, more sustainable. Green Radio Line.